Hai teman-teman, pernahkah kalian membayangkan di hutan yang biasanya ceria, tiba-tiba datang kabut yang sangat menakutkan? Dan di balik kabut itu, ada suara-suara aneh dan bayangan yang bikin bulu kuduk berdiri. Siap untuk petualangan yang sedikit seram, tapi seru? Yuk, ikuti kisah Pip si Tupai. Di sebuah hutan yang biasanya cerah, tiba-tiba datanglah kabut tebal dan dingin. Matahari seolah bersembunyi, dan semua pepohonan tampak seperti bayangan menakutkan. Di tengah hutan itu, hiduplah seekor tupai kecil bernama Pip. Pip sangat suka mengumpulkan kacang-kacangan untuk musim dingin. Namun, kabut ini membuat segalanya menjadi sulit. Kacang-kacangan sulit ditemukan, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari balik kabut. Suatu hari, Pip mendengar cerita dari seekor burung hantu tua tentang sebuah batu bercahaya di puncak bukit berkabut. Konon, batu itu bisa mengusir kabut dan membawa kembali kehangatan ke hutan. Banyak hewan yang mencoba mencarinya, tapi tidak ada yang pernah kembali. Mereka bilang, bukit berkabut dijaga oleh bisikan-bisikan dingin dan bayangan-bayangan yang suka menyesatkan. Meskipun takut, Pip merasa kasihan pada teman-temannya yang kedinginan dan kelaparan. Ia memutuskan untuk mencari batu bercahaya itu. Dengan hati-hati, Pip mulai berjalan menembus kabut yang dingin dan lembab. Setiap langkah terasa berat, dan suara ranting patah di kejauhan membuatnya merinding. Di tengah perjalanan, Pip mendengar suara lirih memanggil namanya. Pip, kemarilah. Suara itu terdengar sangat dekat, namun tak terlihat wujudnya. Bulu Pip berdiri, tapi ia ingat tujuannya. Ia menggelengkan kepala dan berlari kecil menjauhi suara menakutkan itu. Semakin jauh Pip berjalan, kabut semakin pekat. Bayangan pohon tampak seperti monster yang mengulurkan tangan. Tiba-tiba, Pip melihat sepasang mata merah menyala di balik semak-semak. Jantung Pip berdebar kencang. Ia bersembunyi di balik akar pohon besar, menahan nafas. Mata itu perlahan menghilang, meninggalkan Pip dalam ketakutan yang mencekam. Namun, Pip tidak menyerah. Ia terus berjalan, mengingat teman-temannya yang menunggunya. Ia melewati jalan setapak yang licin dan bebatuan yang terasa dingin seperti es. Berkali-kali ia hampir tersesat oleh bisikan-bisikan yang mencoba membujuknya untuk berbalik. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang dan menakutkan, Pip melihat cahaya redup di kejauhan. Dengan sisa tenaganya, ia berlari menuju cahaya itu. Sampailah ia di puncak bukit berkabut, dan di sana, di tengah hamparan batu, bersinar sebuah batu yang memancarkan cahaya hangat dan lembut. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, menggerakkan kabut di sekitar batu. Pip merasa ada kehadiran dingin di dekatnya. Sebuah bayangan hitam besar melayang di atasnya, mengeluarkan suara mendesis pelan. Pip sangat ketakutan, tapi ia tahu ia tidak boleh lari. Ia harus melindungi batu itu. Dengan berani, Pip melompat ke arah batu dan memeluknya erat. Batu itu terasa hangat di tubuhnya. Saat Pip memeluk batu itu, cahaya dari batu semakin terang. Bayangan hitam itu tampak kesakitan dan perlahan menghilang, diikuti oleh bisikan-bisikan dingin yang memudar. Ajaibnya, saat bayangan itu menghilang, kabut di sekitar bukit mulai menipis. Cahaya matahari mulai menembus celah-celah awan. Pip melihat ke bawah, dan perlahan kabut di seluruh hutan juga menghilang. Pip membawa batu bercahaya itu turun dari bukit. Ketika ia tiba di tengah hutan, semua hewan menyambutnya dengan gembira. Batu itu memancarkan kehangatan dan cahaya, membuat hutan kembali cerah dan nyaman. Suara-suara aneh dan bayangan menakutkan tidak pernah terdengar lagi. Sejak saat itu, Pip menjadi pahlawan di hutan. Ia telah membuktikan bahwa meskipun kecil dan menghadapi banyak ketakutan, keberanian, dan tekad untuk membantu orang lain bisa mengalahkan kegelapan
dan membawa kembali kebahagiaan. Dan batu bercahaya itu selalu dijaga oleh Pip, mengingatkan semua hewan tentang perjuangan melawan kabut menakutkan. Nah, seru kan petualangan Pip tadi? Ternyata, meskipun takut, kalau kita punya keberanian dan mau membantu teman, hal menakutkan pun bisa kita kalahkan. Coba kalian pikirkan, pengalaman menakutkan apa yang pernah kalian hadapi dan bagaimana kalian mengatasinya? Tulis di kolom komentar ya.